Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentu kalian pada pusing berkutakan kondisi turun begini. Kalian tenang saja, nggak mungkin juga market kendor terus turun terus sampai akhir tahun. Kalau sampai turun terus sampai akhir tahun, mereka juga akan mikir. Ya, ada Justin Sun, ada Vitalik yang punya ETH, ada Charles yang punya Cardano, ada GZ yang punya BNB. Kalau mereka dibanting, dihancurkan terus, yang terjadi investor kripto kabur, bubar, mereka juga yang rugi, nanti yang nangis hanya sesaat. Nah, kali ini ada aja cuan, nanti kedepannya nggak akan cuan lagi. Ini hanya manipulasi, bantingan saja di saat fear and greed-nya orang semua takut turun ketakutan. Disitulah saatnya kita akan cuan, akan kaya, masuk kondisi kayak gini. Bukankah kita selalu sudah paham, sudah tahu di saat harga tinggi FOMO itu kita rawan dibanting. Kondisi orang takut berkutakan seperti ini, kabur lari ya, put di mana-mana, bar ngeber, inilah saatnya masuk kripto. Yang namanya kripto ini yang ditakutkan dari awal adanya ETF BTC, mereka kontrol, mereka kuasai. Kapan mau didam, kapan mau dipam sudah urusan mereka. Namanya sudah dikontrol, sudah mereka kuasai ya. Yang mana yang sudah tahun 2021 ketika mereka akan gunting bisa dilacak, dia biasanya menjelang Natal, tahun baru ataupun akhir tahun di tanggal-tanggal 20 25 mereka gunting. Saat ini mulai 2 tahun yang belakang ini dia guntingnya November sampai Desember antara tanggal 10. Dia sudah ambil take profit pause, kemudian dia nggak mau kecolongan keduluan retail, nggak sampai akhir tahun tanggal 10 ataupun awal Desember mereka sudah gunting dan sampai akhir tahun akan kendor. Itu yang kemarin-kemarin. Sekarang aneh bin ajaib, masih kurang 2 bulan ya dia sudah gunting dulu. Padahal yang mana pemangkasan suku bunga masih akan terjadi lagi pun tidak berdampak. Artinya mau perang, mau pemangkasan suku bunga, mau tetek bengek, nggak ada artinya kalau market sudah mereka kontrol. Kapan mau didam, kapan mau dipam. Saat ini yang terjadi, holder yang masuk di awal yang sudah cuan besar lagi digoyang, dilempar kalau bisa keluar dari kripto. Setelah nanti sedikit holder, sedikit investor, maka si paus akan ngepam setinggi-tingginya. Dengan ringan dia ngepam ke atas karena yang sudah banyak yang CL, sudah banyak keluar, jatuh yang sudah terlempar dari area lapangan kripto. Kita kalau cerdas, kondisi turun kini adalah satu tambah muatan, DCA cicil bertahap. Yang sangkut nggak ada dana, holding saja. Selagi kalian membeli koin-koin yang bagus, tidak masalah, nanti sangkut akan kembali, bahkan akan balik lagi. Untuk PP 0,9 saat ini saya rasa bisa dicicil ataupun bottom. Dan histori paling rendah di koin PP 0,08. Itu pun kalian belum tentu dapat di harga situ. Sudah disetting sama paus, sudah disetting sama well-kewel. Kemarin waktu Jumat Keramat, waktu Trump koar-koar masalah tarif dibanting, banyak sekali yang order buy di 0,08, mereka nggak dapat barang, sudah disikat dulu sama bot sama mereka. Kita paling dapat harga normal, harga sekarang 0,09. Mau turun terus, mau jatuh terus, nggak mungkin, ada saatnya terbang. Jadi dalam dunia kripto naik turun sudah hal yang biasa. Di tahun yang akan datang, pasca halving BTC tahun 2028, kita minggir, buang semua altcoin, masuk saja di BTC. Karena ini nanti ke depan BTC makin gila, BTC ke depan makin terkenal, makin diadopsi makin luas. Maka saya yakin histori tahun 2024 pasca halving BTC akan terulang lagi, pasca halving BTC tahun 2028, maka yang naik hanya BTC. Ya, jadi nanti beli altcoinnya setelah cuan dari BTC. Kalau kita mencari koin altcoin yang lebih murah, membeli di awal disangka murah, kita kecolongan. Kadang-kadang yang beli di
belakangan seperti paus bisa lebih murah dari pembelian kita karena dia punya jurus ngebut yang market itu bisa hancur kendor. Padahal pemangkasan suku bunga sudah 2 kali dan yang kedua baru saja terjadi. Tarif Cina dan Amerika sudah menurun, tidak ada istilah perang, bahkan data on-chain ini sepanjang sejarah stablecoin, USDT dan yang lain-lain terbanyak, ATH tertinggi, numpuk di exchange, uang-uang siap untuk bom untuk beli koin-koin sebetulnya, tapi mereka masih fase tarik ulur. Ya ini yang terjadi. Makanya kita merapatnya BTC sejak ETF BTC seperti ini. Padahal BTC naik nggak ngajak-ngajak altcoin, ketika turun narik altcoin. Ini altcoin kena 2 hantaman rudal. Yang pertama, BTC dominannya terbang tinggi, membuat altcoin tergencet. Yang kedua adalah BTC-nya terjun, membawa juga altcoin terjun ke bawah ya. Jadi yang disampaikan apa terjadi yang dilakukan oleh paus sekarang ini, yang kemarin bilang bahwa BTC akan 1 juta US dollar, akan 15 miliar, akan 10 miliar, akan 5 miliar, omong kosong. Hanya untuk menarik investor baru, menarik orang yang pelangap pelongo, orang-orang yang belum tahu kripto masih awal masuk di harga 2,1 miliar. Sementara paus-paus pada TP. Itu yang terjadi di situ. Ya, jengkelin kan? Ya itu yang terjadi. Ya saya yakin kalau ini permainan lagi ketika ini pas mau altcoin bisa jadi. Ya saya sampaikan sekali lagi, ini disiksak permainannya. Pernah tahun 2021 itu biasanya sampai akhir tahun mentok, sampai Natalan, tahun baru hancur. Ya mentok di akhir tahun. Sekarang 2 tahun yang kemarin itu di awal-awal Desember sudah mulai terjun, mereka gunting di November akhir ya, disiksak begitu. Ya ini aneh lagi, 2 bulan sebelum akhir tahun mereka sudah gunting duluan ya, BTC sudah digunting duluan. Ini yang terjadi, tapi kita nggak perlu takut, naik turun sudah biasa, mau 50%, mau 90%, itu memang karakter dari altcoin. Kalau kita milih altcoin kayak gitu, tapi nanti tetap akan naik lagi ya. Yang mana sebetulnya kita itu di planningnya itu jangka panjang ya, dari tahun sekarang waktu itu nggak terasa loh, tahu-tahu tahun 2028. Jika tahun 2027 terjadi bear, kalian bisa cicil-cicil BTC 1 tahun menjelang halving BTC, itu yang akan cuan besar. Kalau terlalu lama, nanti biasanya Januari, nunggu 4 bulan setelah halving BTC, sebelum halving BTC, kalian baru masuk juga boleh masuknya di BTC ya. Mereka sudah planning semua, jadi nggak ada yang kebetulan ya. Contohnya DAS naiknya kayak apa, ICP naiknya kayak apa, tetap terbang kalau mereka mau mainkan ya. Jadi nggak usah pakai takut, ini suatu untuk apa namanya, diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, bahwa porto yang benar 80% BTC, 15% altcoin, baru 5% meme coin. Mas Bro nggak ngibul, memang pemenang itu long invest holder jangka panjang, itu fakta. Itu fakta. Dan saya sampaikan untuk PP yang saat ini saya ataupun grup-grup saya yang dari zaman Telegram ini semua sudah kembali modal, sudah cuan banyak di tahun 2024 di bulan 11. Kalau sekarang sangkut itu hanya yang terjadi sangkut cuannya saja, ataupun orang-orang baru yang masuk di harga atas itu yang sangkut. Maka sabar, karena PP belum mengalami bull market, belum mengalami all season, belum mengalami jutaan persen, belum mengalami 1 rupiah. Ada GZ ya, ada Binance, exchange besar menjagokan daripada PP. Kalau kondisi gini termasuk untuk uji coba, tes ketahanan PP, kuat nggak? Kalau PP kuat bertahan, yang lain longsor,
lebih parah dari PP, maka ke depan investor meme coin saya yakin akan pilih PP dan akhirnya tumplek-blek kumpul demand jadi satu ke PP. Itulah yang akan membuat terbang gila-gilaan seperti Doge dulu dan Shiba, dan kelihatannya bukan 1, 2 ataupun 10 koin, ratusan koin yang mengatasnamakan cerempet-cerempet nama PP dan logonya mirip-mirip PP semua kemana? Sudah ludes, hancur, rupul, semua terlempar jauh di top CMC 100. Kondisi kayak gini kita nggak perlu khawatir ataupun takut, sabar saja. Kita mau bilang apa ya? Di saat terjun bebas ambruk seperti ini, ternyata ya semua pada akumulasi, ada yang Dogecoin, ada yang Ethereum, ya berdarah-berdarah gini, paus Ethereum juga pada borong, ya mungkin dari jualan BTC borong ke sini ya. Kemudian Solana, Ethereum, banyak banget yang mereka borong, ada XRP. Ya inilah kondisi fear and greed begini, orang ketakutan, bahkan fear and greednya pada ketakutan titik terendah ini adalah 20, nggak pantas 20/100, altcoin sisanya 24/100. Di saat orang kabur, di saat orang ketakutan, inilah tepat saat kita untuk membeli. Dari dulu apakah pernah ETH scam, BTC scam, SRP scam, BNB scam, Solana scam? Enggak. Jatuh yang kayak apapun sudah biasa. Saatnya pam kembali. Sepanjang sejarah ini terjadi bahwa besar-besaran uang kering, uang yang berada di exchange siap untuk tembakan koin, sekarang masih dalam tarik ulur. Masuklah koin-koin yang bagus ya. Ada Bank Habar, Litecoin, bisa meme coin PP, masuk Cardano harga murah. Pernah kemarin Cardano harganya 3.000, pernah kemarin 19.000, pernah kemarin 12.000, pernah kemarin 10.000. Ini dibanting lagi. Ya biasa aja, biasa naik turun tuh terjadi. Selagi kalian holding nggak CL, kalian belum kalah. Koinnya masih utuh, hanya nominalnya saja yang longsor ya. Kita juga lihat demand PP masih kuat, masih bertahan di 39. ENA saja terlempar. Mail protokol, Aster, Ondo, WLD Coin, semua Panpun, Algorand, Arbitrum, semua tertendang. Dari Jupiter juga tertendang. Masih luar biasa di PP. Pengu turun 31%, si Pengu dalam 1 minggu. PP hanya turun sekitar 18% dalam 1 minggu. Artinya masih kuat bertahan ya, masih kuat bertahan. Ini yang lagi di pump meme care ya, meme core. Meme core ini hati-hati, memang di pump karena holdernya belum ada, tapi terbang tinggi ya, di pump karbit lah. Kalian masuk ya, kalian akan bisa dibanting. Dia nggak turun-turun, wong dia nggak ada holder, dia yang ngepam, nggak ada yang jual. Walaupun BTC longsor kayak apa, mereka nggak jual, ya nggak akan turun. Itu aja ya. Jadi semua manipulasi, saatnya pam nanti pam ya. Dan BTC ini biar anteng dulu, mau kesepakatan harganya di harga berapa? Apa 1,8 miliar atau 1,5 ataupun 1,3, biar di situ anteng, barulah altcoin bangkit dengan BTCD turun. Bukan hanya PP ataupun meme coin yang lain, sedangkan Cardano aja terjun, BTC saja yang masuk di 2,1 miliar. Ya sekarang sangkut besar, sama BTC saja yang masuk di 2,1 miliar, ya sekarang lagi turun. Sangkut, bukan hanya di PP, di BTC pun bisa sangkut. Semua ini adalah permainan, semua game. Saya harap bersabar, pasti akan kembalikan arah. Biasanya nggak lama, dan saat akan terbang tinggi pun biasanya dibanting dulu. Waktu tahun 2021 juga sama begitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin
Ya Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto itu sangat berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Ya, saya selalu ingatkan, dan kejadian kayak gini itu sering terjadi, bukan kali ini aja. Semua penuh permainan mereka game murni. Yang kuat ditahan, yang tidak kuat CL maka akan jadi korban. Jadi harus tetap semangat, tetap yakin. Nggak mungkin market juga akan terjun terus sampai kiamat. Saatnya pump juga pump, dari dulu pun begitu ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.